kuncinya saya akan kasih besok. Besok. Kalau sekarang saya pengen peserta semua mengetik, karena dalam sambil mengetik itu sambil belajar dan sambil tahu nanti oh ini begini 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 gitu ya. Kalau besok Kalau package-nya hari ini package-nya package-nya udah dikasih. Oh belum ya? belum package. Oke, sambil install lah nanti ya. Install package sih nggak terlalu lama ya. Oke, yang pertama kita lakukan kalau kita ini saya asumsikan semua udah pernah buka R ya. Sambil jalan ya. Kita set dulu working directory-nya. Bentar, saya keliru. Ya. Ngetiknya jangan di konsol ya. Ketik lagi ya. Jadi kalau R mulainya dari yang jendela pojok kiri atas ya. Ya. Ada 4 jendela itu. Buat script yang baru ya. New script. Saya itu sebenarnya old school ya. Lebih lebih sering pakai R biasa. Kita set working directory-nya, saya pakai di D. Ini jangan tiru saya ya. Oke. Ini kita set working directory. Nanti file kita store di situ, script kita akan disimpan di situ. Jadi peserta bisa pilih working directory sesuai dengan tempat menyimpan file yang saya kasih tadi ya, yang CSV itu. Tahu nggak? Itu kalau D gitu di root-nya aja, nggak ada. Boleh misalnya di sini C, boleh ya. Jadi masuk lagi ke misalnya C R, misalnya gini, boleh. Ya. Saya kebetulan saya nyimpannya di root karena lebih gampang nyarinya. Kalau kita jalankan, dia akan muncul di bawah. Kalau lihat sudah berhasil atau belum, kita tes. Kalau ada hashtag itu cuman sekedar ini kita tes. Ini kenapa nggak mau? Ya, di bawah muncul, begitu di run, working directory-nya di D. Saya tunggu yang lain udah bisa. working directory-nya udah berfungsi. Jadi nanti dia akan baca, si RStudio akan baca file di directory ini. Selanjutnya kita load package-nya. ML Bench. Caret.
Plot. Dan ggplot 2. Jadi ditulis ini berarti kita meload ya, memanggil 5 package ini. Package itu isinya fungsi. Jadi satu package di R itu ada fungsi-fungsi di dalamnya, kita bisa langsung panggil, nanti nggak usah kita menulis rumus sendiri. Kalau yang belum bisa, kalau belum bisa upload ke package, berarti harus diinstal dulu. Kalau sudah tulis seperti ini, kita run. Ini akan loading. Nah, sebenarnya ggplot sudah terloading dengan caret ya. Yang lain kalau kesulitan segera ngomong. Untuk folder di D tadi ada subfolder R itu mesti di create dulu di di Windows-nya atau langsung di create oleh R ya? Gini, boleh. Jadi setiap peserta boleh pilih working directory-nya sendiri. Maksudnya yang meng-create manual gitu. Iya, ya. dibuat dulu. Dibuat dulu. Pokoknya di mana? Nah, kalau saya biar gampang taruh di root. Biar yang buatnya. Oke, berarti dia nggak bisa buat ya, kita buat dulu ya? Ya, harus dibuat dulu. Buat dulu, nanti baru di R-nya dikasih tahu kita working directory-nya di sini. Nanti R akan baca file di directory itu. Kalau yang nggak bisa loading, berarti harus install library itu di sini ya. Nah ini misalnya ML Bench belum ada, itu ketik di sini ML Bench, install. Itu untuk yang belum bisa loading, berarti dia harus install dulu. Nggak apa-apa, normal ya. Installnya dari mana Pak? Maaf Pak. Gimana? Ambilnya dari mana tadi install package? Oke. Install package di sini. Ini ada install di kotak kanan bawah itu ada package, tab package, pilih install. Oke. Nah ini ketikkan nama ini, jadi nama package-nya ini ML Bench, Caret, Core-Plot, Color, dan ggplot 2. Hati-hati dengan apa namanya itu, case sensitif ya di R ini. Jadi kalau yang huruf besar, huruf kecil harus diikuti. Oke, sambil jalan ya. Kita sudah load package-nya, sekarang kita load filenya. Jadi R bisa baca dari file, bentuknya lumayan banyak, tapi yang paling mudah dari CSV. Kalau kita punya file Excel misalnya atau yang lain, dikonversi dulu ke CSV. Yang paling gampang. Yang pertama kita akan kerjakan adalah kita load. Saya ingin tunjukkan dulu yang apa tadi CPS ya. Saya lupa namanya. CVP. Kalau saya seringnya pakai yang text data. Tapi bisa sih dari Excel dipindahkan ke text data, nggak masalah. Ya. Saya ingin tunjukkan dulu, ini nggak kita pakai. Saya cuma pengen menunjukkan data dari
Oke. Kita gunakan perintah add. Ya, file CFP ini berasal dari mesin, pengukuran mesin ya. Bisa lihat ini apa pengukurannya? Ya. Dari IoT. Bukan IoT, ini mesin. Oh, mesin. Sorry, dari robot mungkin ya. Ya. Dari sini. Ini direkam setiap detik. Lihat nambahnya 1 detik sekali. 10, 5, 2, 3, 3, 10, 5, 2, 3, 4, 10, 5, 2, 3, 5, dan terus banyak ya. Nah, jadi dan variabelnya juga banyak sekali. Berapa variabel yang tercatat di situ ya. Dan semua dicatat. Ini izin Pak, punya saya kenapa nggak ada perubahan ya Pak di bagian kiri bawah? Kenapa? Punya saya kok nggak ada perubahan Ini di bagian kiri bawah? Ini working directory saya D ya. Enggak, mungkin yang maksudnya jendela yang bawah, jendela yang kiri bawah. Kan ada 4 jendela itu. Ya. Jendela Ngetiknya atas, di jendela kiri script. bawah. Dia nggak muncul katanya yang kiri bawah. Ya, ngetiknya di script, munculnya nanti di sini. Nah, kalau di sini Nggak muncul. ininya nggak muncul, itu mungkin filenya belum ada di working Belum directory-nya. kebaca filenya. Nggak klop dengan direktorinya. Ada 3 file yang saya kirim tadi pagi, CVP, Carview, dan SUSIZE. Itu harus ada di working directory yang kita tetapkan di sini. Sudah saya pindahkan Pak ke direktori D ya, tapi Ya. saya ikutin ketikan-ketikan yang dari jendela kiri atas. Ya. Itu nggak ada pengaruh ya, nggak ada perubahan di jendela kiri bawah. Ada error nggak sebelumnya? Di-run dulu. Di-run dulu. Library-nya error nggak? Di-run dulu. Oh ya, di-run. Run. Dulu. Oh iya. Ada mungkin tombol bisa. run di kanan atas. Ada tombol run ada. Itu mulai runnya di poin nomor berapa ya Pak? Ya. Maksudnya kursornya apa? Ya, kalau belum di-run dari awal ya tinggal di-blok semua. Di-run. Oh siap. Dia cuma Oh, iya. nge-run yang nggak ada hashtag-nya ya. Kalau ada hashtag dia nggak akan run. Itu cuma keterangan buat kita aja. Biasa programming seperti itu ya. Udah Pak, sudah keluar Pak. Setelah saya blok dan run keluar semua nih Pak. Ya, ya harus di-run. Ini scriptnya, Ya, sudah, Pak. ini codingnya. Ini codingnya buat kita save, bisa kita edit-edit nanti. Kita bisa pindah. Nah, konsol yang di bawah itu output dari program kita. Maaf Pak Oki, boleh dijelaskan lagi tadi yang ML Bench-nya, installation-nya dari awal? Itu kalau mau install itu dari sini, package di sebelah kanan itu ada package, tab package. Kalau yang masih nyasar di tab yang lain, pilih tab package, terus klik install. Akan muncul seperti ini, install package. Nah, tinggal diketik package yang ini, 5 ini. Satu-satu ya, nggak bisa semuanya. Oh, multiple bisa dengan ini ya, koma, pakai koma. Jadi ML Bench, koma, ini bisa nih, caret. Nah, gini. Gitu ya? Iya. Ya, nanti tunggu di install. Nanti install, tunggu install, baru bisa di loading baris ke-8 dan seterusnya ini. Nah, diperhatikan di apa? Sebelah kanan atas, ini ada dimensinya si CVP. Ya, di sini ya. Jadi dia ada 14.088 baris. Variabelnya ada 116. Ini big data-nya seperti ini, big data ini.
Ini mungkin cuma 1 jam. 1 hari berapa detik? Satu hari berapa detik ya? Ada yang tahu nggak? (86.400) Pak. 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 86. kali 24 jam. 400, Pak. 86.400. Berarti 1 hari dia bisa mengumpulkan 86.400 baris data. 1 hari. Dan itu terkumpul. Ini yang saya maksud tadi ya. Kalau kita pakai Smart Factory ini terkumpul. Data ini terkumpul. Ya udah, terus mau diapain? Dianggurin? Atau kita manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan yang file CSV itu kan kita taruh di D ya. Ya, kalau ikut saya taruh di D. Ya, tergantung working directory-nya ya. Ya, betul. Saya kan sama-sama di D, cuma saya masukkan ke dalam folder lagi itu tidak mau terbaca Nggak ya. bisa. Oh, Nggak dia bisa. Harus keluar di sini. routingnya tetap di D paling Ya, luar. kalau misalnya D spesifik dokumen misalnya ya harus berarti di sini harus ditulis D dokumen. Oh, harus di state juga ya. Ya. Oke, makasih Pak. Jadi RStudio dia cuma bisa baca di working directory. Sub direktorinya dia nggak bisa baca. Dia cuma bisa di working directory itu. Nah, ini ya kelihatan di sini ininya. Nah, yang timestamp itu karakter, ini numerik, integer, numerik, dan seterusnya. Bisa kita lihat jenis variabelnya. Nah, dia mengukur suhu, diukur raw material, diukur motor RPM-nya, ya, sound, macam-macam ini, diukur semuanya nih. Kalau kita lihat di sini ya, apa yang mau diukur, apa yang mereka ukur itu. Ya ini, kalau kita di Smart Factory yang sudah industri 4.0 maka ada seperti ini. Ya, pengukurannya seperti ini. Ya, tadi kalau diukur setiap detik berarti kita 1 hari saja kita punya 86.400 baris data. Ya, ini kita tinggalkan karena kita nggak akan olah. Kita akan olah yang lebih ringkas saja. Yang kita olah adalah Carview. Itu kita, jadi panahnya di R itu pakai ini ya, kurang dari minus, bukan sama dengan DPK itu. Ya, perintah ini artinya kita membuat dataset yang namanya Carview yang diambil dari file CSV Carview CSV dengan perintah read CSV. Saya ulang ya. R bekerja dengan dataset ya. Dataset itu ya matriks ya, baris kali kolom. Kita di sini berarti kita membuat dataset yang namanya Carview yang isinya itu kita ambil dari file CSV yang namanya carview.csv. Kalau kita run, ya bisa kita preview.
dengan head. Sama seperti tadi ya. Kita run. Ya. Nah, CarView lebih banyak ininya. 44.159 baris, tapi variabelnya hanya cuma 9. Ya. Sudah kelihatan datanya? Sudah, Pak, sudah. Izin Pak, kalau package-nya belum selesai install dia nggak jalan ya Pak ya? Kalau sampai Sebelah sini masih kanan belum masalah. Kalau ini belum perlu package. Sampai tahap ini belum perlu package, tapi nanti waktu analisis perlu package tadi. Tetap harus diinstal. Waktu nanti kita regresi, package-nya harus diinstal. Tapi kalau cuma nunjukin data ini nggak perlu package. Saya jelaskan ya, mungkin bisa dicatat ininya, penjelasannya. City ini adalah konsumsi BBM di tengah kota dalam satuan kilometer per liter. Jadi ini ada data dari 44.159 mobil yang dites. Ya, mobil pertama di kota dia 8,1 km per liter. Di tol dia 10,6. Digabung jadi 8,9. Volume itu kapasitas mesinnya dalam satuan liter. Jadi volume mesinnya 2 liter kalau mobil pertama. Beratnya dalam satuan ton. Ini 1,5 ton. Gearboxnya jumlah gigi 5. Jadi dia 5 gigi. Transmisinya kalau 0 artinya manual, 1 artinya matic. Jadi mobilnya sini transmisi manual. Fuel type, jenis BBM reguler, pakai Pertalite. Car type-nya two-seater, jadi mobil yang 2 kursi, 2 pintu. Itu seterusnya ya, bisa bacanya ya. Ini kelihatan cuma 6, tapi sebenarnya ada 44.159 data. Kalau kurang kerjaan, pengen lihat semua, pakai perintah print. Ya. Jangan di sini deh. Pakai perintah print. Print CarView. Itu nanti akan muncul semua data. Coba ya. Tapi juga mungkin laptopnya harus yang 64 bit. Mentok di 111. Jadi R-nya nggak mau. Tergantung hardware-nya. Mentoknya 111. Nggak mau keluar. Atau dibuka di Excel gitu bisa. Iya bisa, kalau pengen lihat ininya ya. Sebenarnya dari sini juga bisa kita lihat. Tapi nggak penting lah. Kalau R ini yang 32 bit kayaknya udah nggak bisa nggak ya? Minimal 64 bit gitu. Ya, RStudio. RStudio iya, RStudio harus 64 bit kan? Ya, kalau R biasa masih bisa. Pak Oki, di bagian kotak kanan atas itu saya nggak muncul di bawah CarView ada keterangan seperti itu, kenapa ya? Environment, ini ya diketik environment. Environment terus? Ya, sudah. Terus di sebelah kanan atas itu berubah menjadi tabel sekarang. Yang kita bahas tadi. Oh, munculnya di situ tabelnya. Ini. Iya. Tabel view. Menjadi tabel seperti yang kita bahas tadi, ada city, combine, toll, volume, dan sebagainya. Yang sebelah ini nggak muncul tapi ya. Yang di sebelah kanan ini itu tidak ada. kelihatan seperti ini. Ya, muncul seperti itu, iya. Muncul seperti itu.
Ya nggak apa-apa, normal. Nggak ada seperti yang di sebelah kanan di sini, Pak. Yang Iya, di bawah ini ada kartu. harusnya nih, environment tinggal di apa view di kalau belum ada di apa? Nah ini environment-nya dimunculkan. Ah ini show environment. Kalau pengen munculkan environment. Oh. Sebenarnya yang intinya cuma dua ya. Ini sama ini. Ini script di tempat kita nulis codingnya, ini tempat kita merun. Outputnya. Ya, outputnya. Ini cuma alat bantu kita melihat datanya. Ini package-nya. Ya, kita belum apa? Kemudian kita ingin lihat, ini sudah ada ya, dimensinya, ada numerik, city itu numerik, ini kita lihat tadi ya, kalau kita lihat tabelnya. City itu numerik, combine itu numerik, toll itu numerik, volume itu numerik, weight numerik, gearbox integer, transmission integer, mas sebenarnya transmission ini faktor, tapi karena kita nggak olah, kita biarkan dulu. Fuel type itu karakter, car type karakter. Kita bisa ubah jadi faktor. Kita nggak ke sana dulu. Nah, di sini kita bisa mulai membayangkan ya model apa yang kita bisa buat. Ada yang bisa nggak bayangkan? Dari model kita ini, apa independent variabelnya, apa dependent variabelnya? Silakan. Ini ada yang bisa memberi insight lagi. Dari persoalan kita car fuel ini, mana dependent variabelnya, mana independennya. Mungkin bisa diulang Pak, mohon maaf. Setiap variabel ini apa ya Pak? City apa, combine apa? Dicatat ya, nggak mau. Ini baru saya kasih besok. City adalah konsumsi BBM di tengah kota. Satuannya kilometer per liter. Combine konsumsi BBM gabungan. Satuannya kilometer per liter. Gabungan itu gabungan city sama tol, kota sama tol. Tol konsumsi BBM di jalan tol dalam satuan kilometer per liter. Biasa ya, kalau yang sering konsis sama BBM-nya. Kalau kita di tol kan lebih irit daripada di kota kena macet.